Apa kabar Pak Selamat hari ini? Nah, alhamdulillah Pak, hari ini baik kabarnya. Ya, bagaimana keadaan keluarga di rumah? Keluarga sehat semua Pak. Oke. Masih bersemangat ya aktivitas? Alhamdulillah sangat luar biasa semangatnya. Saya dengar ada hal-hal yang ingin sampean sampaikan Pak. Iya Pak, sebenarnya itu punya sedikit permasalahan beberapa waktu lalu itu. Oh, jadi kita Oke. bisa curhat gini Pak ya, Oke. santai-santai ngobrol sambil curhat. Nggih. Silahkan Pak kalau mau menyampaikan. Iya. Jadi permasalahannya itu tentang eh, saya itu sering meninggalkan kelas itu. Jadi saya itu apa ya jadi beban gitu loh Pak. Ya Oh, walaupun ngasih tugas juga sih, cuman kan kita nggih. nggak bisa masuk kelas. Oh gitu. Kira-kira apa Pak yang mengapa sampai meninggalkan kelas itu? Ada pekerjaan tambahan lain yang memang harus dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Oh, nggih. Hmm, Itu masuk ke tupoksi Anda apa bukan nggih? Iya, sebagian sih masuk di tupoksi Pak, tapi sebagian lagi ya tugas memang benar-benar tugas tambahan. Oh, Memang begitu. nambah. Jadi jadi memang dapat tugas tambahan dari kepala sekolah untuk membantu nggih? Nggih, membantu Oh, pekerjaan dari kepala sekolah supaya lancar lah. heeh. Kira-kira pekerjaan itu membebani sampean tidak? Sebenarnya kalau dibilang membebani, ya membebani juga, Pak. Membebani dalam segi waktu itu yang jelas, Oh, nggih. nggih. Sebenarnya kalau dari segi pekerjaannya sendiri, ya bisa dikerjakan sih, cuman kadang, ya itu waktunya selalu bersamaan dengan pas masuk kelas. Jadi ya gimana, kadang si malakama ini harus dikerjakan, yang itu juga harus masuk kelas. Iya. Kadang bingung sendiri, Jadi Pak, membagi waktunya itu, makanya saya itu iya. heeh, pengen ya ngobrol-ngobrol biar Jadi lega. nggak enak ninggal anak juga, tapi Iya, nggak enak juga meninggalkan tugas tambahan dari kepala nggih, sekolah gitu nggih, Pak? memang karena itu untuk menunjang sekolah juga, Pak. Nggih. Apakah mungkin itu sudah disampaikan kepada beliaunya? Belum, Pak. Oh belum, belum Iya, pernah dikomunikasikan nggih? belum. Nah, kalau sekiranya membebani kan mungkin ada baiknya kan juga dikomunikasikan dulu ya Nggih. dengan beliaunya. Jadi mungkin kita nanti akan mendapatkan solusi yang baik gitu. Tapi kira-kira Bapak tahu nggak sebabnya kepala sekolah menunjuk sampean itu? Eee, Sepengetahuan saya sih, ya mungkin karena saya dipandang, mampu mengerjakan tugas itu gitu, jadi makanya dimintai tolong untuk membantu, itu, Pak, Nggih, berarti nggih. kan sampean sudah berpengalaman di situ makanya Iya. dipercaya kepala sekolah Cuman nggih. kadang ya ya itu tadi, kadang kita si malakamannya dengan anak-anak ini yang Iya, heeh. oke. Tapi selama ini, selama Anda meninggalkan tugas maaf, mungkin bukan meninggalkan ya, eee, mengerjakan tugas yang lain, siswa-siswa sampean gimana, Pak? Ya mereka jadinya akhirnya yang harusnya belajar kita temani, terus, mendapat penjelasan-penjelasan tambahan yang istilahnya menguatkan mereka, akhirnya, mereka jadi harus belajar mandiri, dengan tugas-tugas yang ya memang kalau ditinggalkan itu pasti kita kasih tugas sih, Pak. Tidak yang 100% ditinggal gitu, Nggih, nggih. iya, heeh. Ada Cuma yang kadang protes rasa mboten, Pak? kasihan juga itu loh, Pak. Kadang kan kita, aduh itu belum dikerjakan, belum Iya, dijelaskan gitu kan. Akhirnya mereka harus belajar ekstra menguasai suatu iya. materi gitu kan. Apalagi ini mendekati Nah, ini loh, Pak, kira-kira apa namanya, sudah mau mendekati ulangan ulangan, nggih, iya. udah mau ulangan nggih. Jadi dari situ itu usaha apa, Pak, ya?
sudah sampean lakukan biar keduanya itu berjalan baik? Selama ini kan mungkin Anda nggak enak ya Iya. meninggalkan anak, tapi kan pasti ada usaha yang sudah dilakukan. Nah, kira-kira usaha apa yang sudah sampean lakukan? Salah satu usaha yang saya lakukan itu kadang saya kalau dikasih tambahan, apa namanya, tugas lagi itu sudah saya tolak sebenarnya, Pak. Tapi kan kadang, "Aduh siapa Nggih, lagi Pak yang mau bantu saya kalau kembali nggak lagi sampean-sampean." saat Nah, akhirnya tadi kan ya, nggak enak lagi. kembali ke Oke. nggih, Terus yang kedua ya, meminimalisirnya, tugas-tugas tambahan itu kalau memang bisa dikerjakan sore hari, saya kerjakan sore hari. Tapi ya mungkin beberapa tugas memang terlaksana pagi hari itu. nggih. Bisa disebutkan sih Pak, contohnya pekerjaan yang harus dikerjakan itu seperti apa sih Pak? Yang harus dikerjakan itu kalau Yang tugas tambahannya itu, Pak, ya. nggih nggih Oke. nggih nggih. Sekarang ini kan sedang ada, apa namanya, pembangunan di sekolah itu, Pak. Jadi untuk mengawasi, tukang-tukang yang bekerja itu progresnya, kemudian menyiapkan materialnya supaya tukang yang kerja itu, tetap bekerja tanpa ada kekurangan bahan material. Kemudian, eee, membantu untuk penyelesaian laporan di Arkas itu, Pak. Oh gitu. Jadi mungkin sampean menyiapkan sarana prasarana untuk Betul, tukang-tukang itu nggih, kaitannya sama sarana untuk prasarana. melaksanakan tugasnya. Terus Nggih. menyiapkan Biasa kalau ada praktek di laboratorium juga. oh gitu. Pengurus lab juga nggih, Pak? Pengelola, Pak, nggih. Oh pengelola lab Nggih. juga. Oh perangkap-perangkap nggih. Merangkap-rangkap, Pak. Nah, kira-kira selama ini ada nggak yang bisa membantu atau melibat melibatkan dalam kegiatan tersebut? Eee, Apa selam dilibatkan dalam kegiatan? nggih. Selain Anda, selain sampean? Selain saya itu sebenarnya ya ada juga, Pak, yang membantu saya itu. Kalau di lab itu ada 2 orang yang guru TIK itu, Iya. ditambah dengan operator dapodik. Cuman kan kalau pas ada yang rusak, memang harus saya yang datang ke sana. Kalau yang ibaratnya menjaga labnya ya sudah ada guru TIK sama operatornya itu. Kalau di Arkas itu juga Hmm. ada bendahara bos sama admin Arkasnya itu sendiri. Kalau saya itu sifatnya hanya membantu memberikan dukungan untuk mereka itu. Tinggi. Terkadang Kalau kan yang untuk kegiatan tadi Pak, yang membangun nggih, kantor tadi ada yang membantu nggak? kalau membangun kantor itu, sebenarnya itu ada, Pak. Jadi ada rekan saya itu yang membantu satu Iya. orang itu yang bagian pelaksana lapangan. Namun kemarin itu beliau itu pas tugas ke luar kabupaten mewakili kabupaten kita itu selama hampir 2 minggu lebih. Jadi, nah disitulah mulai keteterannya yang banyak meninggalkan tugas. Oke. Oh Sebenarnya nggih. kalau ada beliau tuh saya ya bisa bergantian. Jadi saya kosong, saya pergi. Kalau pas beliau kosong, beliau yang belanja gitu. Cuman beliau kemarin pas Nggih nggih nggih. dapat tugas lain juga dari ini Pak, dari kabupaten. Nah, Jadi harus sampean sendiri handle nggih. enggak, jadi menghandle sendiri kemarin. Terus bagaimana sikap sampean yang sampean ambil saat ini gimana? Saya berusaha untuk memenuhi semuanya sih sebenarnya Pak. Tapi ya Nggih. itu semampu saya sih. Oke. Nggih nggih nggih. Terus Semaksimal rencananya gimana, Pak? Rencana yang akan dilakukan agar keduanya itu dapat berjalan dengan baik tanpa ada yang dirugikan salah satu? Oke. Kemarin saya itu sudah menyampaikan sama kepala tukangnya itu, minta tolong kalau ada bahan material itu jangan pas pagi kalau minta, apa namanya, bahan.
Saya minta itu, "Pak, tolong direncanakan kalau minta bahan itu sore," gitu. Jadi saya siapkannya sore, seperti itu kemarin antisipasinya. Oh gitu nggih. Nggih. Kalau menurut sampean itu lebih yang mana Pak, yang dari skala prioritas itu? Tugas tambahannya atau kewajibannya sebagai Dua-duanya guru gitu prioritas, bagaimana? Pak. Oke, karena yang tugas Nggih. tambahan ini juga kan tujuannya untuk memfasilitasi nanti fasilitas sekolah supaya lebih lengkap, sehingga ke depan anak-anak dalam belajar itu lebih nyaman lagi. Gitu ya. Jadi ada kaitannya antara kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lain nggih, saling Nggih, terkait. Jadi semuanya jadinya harus berjalan harus bebarengan. berjalan berbarengan. Sedangkan yang satu ini kan punya deadline Oh. waktu, Pak. Oh Nggih, nggih, akhir tahun. akhir tahun. Nah, kira-kira itu aksi apa Pak yang akan sampean lakukan terkait hal tersebut? Jadi supaya pembangunan tetap berjalan lancar dan pembelajaran tetap berjalan dengan baik, Mmm, apalagi kan anak-anak akan menghadapi ulangan itu. Nah, apa yang kira-kira akan Anda eee, lakukan? yang saya lakukan itu satu, yaitu mengupayakan supaya tukang itu, menyampaikan permintaan bahan itu jangan sampai pagi hari. Jadi udah Nggih. disiapkan misalnya besok tuh mau ngerjakan apa, udah bilang duluan. Sering saya komunikasi dengan kepala tukangnya itu. Jadi, "Pak, tolong besok bahannya apa yang disiapkan?" Jadi saya sore udah siapkan. Kemudian yang kedua, antisipasinya yaitu memberikan waktu tambahan untuk anak-anak di sela-sela pulang sekolah itu sambil kita nunggu absen itu, Pak. Jadi ada waktu 30 menit bagi yang bersedia atau siswa-siswa yang masih mengalami kesulitan, saya kasih waktu tambahan di sana. Jadi nganu ya, diberikan jam tambahan untuk siswa yang merasa kesulitan dalam Nggih, pembelajaran. dalam pelajaran, Nggih nggih. memberi kesempatan. Kira-kira itu, eee, dampaknya bagi Anda sendiri bagaimana? Terus bagi siswa bagaimana? Dan bagi sekolah bagaimana, Pak? Bagi saya kemarin sudah agak itu sudah bisa mulai berjalan, ya sudah enak, Pak. Cuman waktu yang ditinggal rekan kerja itu yang 10 hari itu yang agak Mmm. berat ya. Kemudian untuk sekolah juga bisa lebih baik, jadi dua-duanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian untuk Nggih, siswa juga tidak dirugikan karena bagi siswa yang ini kan kita berikan, jam tambahan. tambahan jam, nggih, Oke. ya. Nah, kira-kira itu sudah dimulai sejak kapan, Pak, hal tersebut? Ya mungkin baru semingguan lah, Pak. Oh, semingguan. Iya, pas Jadi ini, ya sempat kemarin tuh sempat merenung sejenak, memikirkan, "Gimana ini kok seperti ini terus?" Gitu kan. Terus nggih sambil nggih. merenung itu, ya sambil mencoba-coba, coba ngobrol lah santai dengan tukang gitu kan. Apa? Jadi sudah seminggu Nggih, baru seminggu, Pak. nggih, hal tersebut sudah sampean lakukan. Nah, Nggih. nanti kan berarti harus dilakukan refleksi apakah hal tersebut memang sudah bagus Oh iya, Pak, betul. manajemennya. Mhm. Nah, nggih. Nah, kira-kira hal tersebut apa yang akan Anda lakukan terlebih dahulu? Eee, prioritasnya, Pak? Prioritas Prioritas, waktunya heeh. itu kira-kira maksudnya, berapa sih kira-kira waktunya itu yang sampean untuk melakukan refleksi itu? Refleksinya, ya ini harusnya 1 minggu ini sudah kemarin harusnya saya refleksi, Pak. Jadi Nggih. melihat 1 minggu itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Cuman ini belum saya lakukan, Pak, karena masih ada yang dikerjakan. Oke. Mhm. Jadi Rencananya memang mau dilakukan refleksi, ya. refleksi bahwa hal tersebut memang sudah bagus, dapat berjalan bebarengan tanpa ada yang dirugikan gitu, Pak, nggih? Oke, harapannya Nah, seperti itu. Tapi harapan kita masih, apa ya, melihat kembali, apakah masih ada yang perlu diperbaiki lagi gitu kan. iya, mmm.
Ada lagi kah Pak yang ingin disampaikan? Ya yang itu Pak, yang jadi beban saya itu Pak dari kemarin. Oke. Tapi kan nah tadi kan dari obrolan kita, kita sudah mendapatkan jawabannya nggih Pak, bahwa Iya, Bapak melaksanakannya meminta tukang untuk apa itu, membagikan menyiapkan kebutuhan material oke, pada sore. siang atau sore hari, kemudian ketika pembelajaran tidak terganggu, Betul kemudian ketika menunggu jam pulang, siswa bisa meminta tambahan jam betul atau Pak, mengkonfirmasi materi yang masih sulit, belum belum dipahami, dikuasai. nggih. Nah, berarti kan sudah menemukan solusinya nggih, Pak? Oh iya ya Pak ya, bener Pak. Nah, berarti tinggal tindak lanjutnya nggih, Pak? Oh nggih Pak. Nah, silahkan ditindaklanjuti sambil dievaluasi apakah hal tersebut nanti kalau berjalan baik, ya alhamdulillah nanti apabila butuh revisi berarti atau butuh perbaikan nanti kita bisa ngobrol lagi, kita temukan solusinya bersama-sama.